saat itu yang kita bikin turbin aja, apa kontrolernya juga, terus generatornya atau segala macam tuh, lo ikut-ikut desain apa kita dulu impor kerangkai-kerangkai dulu atau gimana ceritanya? Lo ada persyaratan nggak sih? Lebar sungai minimum tuh berapa untuk nelayan mikrohidro? Jadi kalau ada orang yang pengen tahu di Warna Barat, oh di kampung saya ada nih sungai lebarnya sekian, dengan ketinggian sekian, bisa nggak dijadiin mikrohidro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Warna Barat. Salam sejahtera buat kita semua. Seperti biasa, kita kembali lagi di episode kita Bincang Asik atau Bisik, ya, yang selalu mengisahkan orang biasa dengan kisah yang luar biasa. Kali ini bersama saya telah hadir sahabat lama saya, teman kuliah, satu jurusan, satu kegiatan di himpunan dan macam-macam lah. Sampai bosan mungkin kita bareng-bareng. Ya, inilah teman saya, Ibnu. No, apa kabar, Salam dulu. Baik, Albert. Nah, Ibnu ini uniknya dia adalah seorang yang istiqomah mungkin ya ininya, usahanya nggak pernah berganti dari sejak lulus sampai sekarang. Dia pemain utama dari mikrohidro. Nah, topik hari ini kita akan bahas apa sih mikrohidro, gimana sih bisnisnya, dan gimana juga manfaatnya bagi masyarakat dan sebagainya. Gitu ya. Sebenarnya kalau masyarakat awam tuh taunya mikrohidro tuh apa sih, Nu? Oke, dasarnya sih kita udah kenal banyak ya. Itu kan teknologi yang bukan baru tapi sudah lama. Kalau masyarakat desa dulu tahunya kincir air. Kincir air. Ya, di banyak pedesaan tahun 80-an, 70-an di mana listrik nggak ada, mereka pakai kincir air untuk menggerakkan dinamo, dapat listrik lah. Jadi pada dasarnya mikrohidro itu adalah sebuah pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan energi sumber daya air. Iya, tinggal skalanya saja. Ini turunannya PLTA berarti ya? Paling gede itu PLTA? Yang paling gede kita yang kenal PLTA ya, bendungan kayak Jatiluhur. Seperti itu ya? Juanda ya, itu 140-150 megawatt ya. Megawatt tuh kalau PLTA? Untuk sistem Jawa Bali ya. Nah. Terus kalau Cirata kalau nggak salah. Cirata, betul. Itu 1000 megawatt yang terbesar mungkin di Asia Tenggara ya. Asia Tenggara ya? Asia Tenggara, Saguling sekitar 700-an lah. Zaman kita kecil tuh apa yang di Wonogiri yang di bendung-bendung sampai berapa desa rame tuh, Kedung Ombo ya? Kedung Ombo. Itu PLTA juga bukan? Mungkin ada tapi lebih ke arah bendungan. Lebih ke bendungan untuk irigasi ya? Irigasi. Yang ada Jawa Tengah kan Sudirman ya. Sudirman itu ada pembangkitnya lah. Kalau bicara skala tadi, mikro tuh kita bilang mikro kalau ukurannya berapa? Klasifikasinya sendiri kita tergantung kebijakan pemerintah ya. Tetapi di beberapa negara, terutama di negara berkembang, biasanya yang namanya mikro itu sampai dengan 100 kilowatt lah ya. 100 kilowatt? Sampai 100 kilowatt. Tapi di Indonesia sekarang sudah ada SNI-nya kalau nggak salah sampai 1 mega. 1 mega? Jadi 10 kali lipat ya udah ya? Iya, karena sebenarnya kita bicara kebijakan ada mikro, ada mini, ada small scale ya. Iya. Di atasnya mikro itu mini, berarti mini hidro. Mini hidro itu berapa watt? Kalau sekarang ya sampai dengan 10 megawatt. 10 megawatt. Nah, kalau orang awam tuh 1 megawatt tuh kira-kira bisa berapa rumah sih, Dok? 1 megawatt itu kan kurang lebih 1000 kilowatt ya. 1000 kilowatt itu bisa untuk 2000 sampai 3000 rumah. 2000 itu 1 megawatt tuh ya. Satu kabupaten itu kalau di Sumatera tetap 4 megawatt sampai 6 megawatt. Bayangin aja satu kabupaten. Satu kabupaten berarti di bisa. Luar Jawa itu bisa 4-5 megawatt kebutuhan listriknya ya. Berarti kalau mikrohidro bisa 4 mikrohidro bisa ngelainin itu kalau udah sekarang sampai 1 megawatt. Kalau mikrohidro kan kita bicara di sebuah area, dulu konsepnya adalah di area di mana PLN belum masuk. Nah, sehingga masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokalnya, menggunakan saluran irigasi atau sungai-sungai kecil, dia bangun pembangkit, nggak besar lah, ada yang 40 kilowatt, 20 kilowatt, biasanya itu satu dusun. Satu dusun, lece bisa 20 kilowatt itu kita bisa untuk 200 rumah. 200 rumah? Karena satu rumah rata-rata 100 watt, sampai 200 watt ya. Kalau kita di rumah tangga ekonomi itu kan 900 watt gitu ya? Ada yang 450 zaman dulu ya? 450, iya benar-benar. Sekarang 900. Zaman dulu satu
rumah cukup 1 ampere kurang lebih 220 watt. Oh, lampu berapa Jadi mereka titik bisa untuk 4-5 lampu, bisa radio, bisa televisi lah. ya? Zaman-zaman dulu ya. Kalau sekarang cenderung karena sudah naik taraf hidupnya, mungkin kebutuhannya nggak lagi 1 ampere, tapi Lebih ya. 450 Nah, watt itu. yang lo bikin ini di skala mikro aja, apa lu kadang-kadang kerjaan mini, kadang-kadang di bawah itu ada pico lagi gue denger ya? Iya, jadi gua masuk ke sini belajar dari yang skala kecil dulu ya, mikro. Itu mikro hidro, jadi dengan bangun yang kecil-kecil, terutama kita bilang dulu programnya listrik pedesaan. Di pedesaan. Jadi bangun listrik di pedesaan di mana PLN waktu itu belum Masuk. masuk. Jadi akses energinya mau nggak mau kita kerjasama sama pemerintah daerah, sama Kementerian SDM ataupun swadaya masyarakat bangun yang kecil-kecil lah. Gitu ya. Tapi seiring perkembangan mulai tahun 2012-an, 2010-an lah ya, di mana PLN sudah membuka pintu untuk IPP. IPP itu kan istilah swasta. Itu berinvestasi, bangun pembangkit, kemudian listriknya jual PLN. Oh, jadi PLN yang beli? PLN yang beli. Jadi masyarakat tetap belinya ke PLN ya? Masyarakat beli ke PLN. Nah, waktu lo yang lo bikin kalau untuk PLN itu jaringannya mereka yang bikin atau lo juga ikut bikin jaringannya? Kalau jaringan kita hanya sekedar dari pembangkit ke titik sambung PLN. Titik sambung grid itu orang bilang ya? PLN lah, bisa ke gardu induknya, bisa ke istilahnya penyulang, atau jaringan 20 kV yang existing di terdekat ya. Gitu. Sekarang umumnya kayak gitu ya? Jarang yang totally gak ada apa-apa lo kayak bangun-bangun kabelnya segala macam. Kalau untuk yang IPP, seperti itu. Tapi kalau listrik pedesaan yang mikro, kita tetap bangun dari pembangkit, kemudian namanya untuk apa, jaringan untuk saluran distribusi ya, jadi dari pembangkit ke area tiang-tiang listrik 400 voltnya, ke rumah-rumahnya, sampai instalasi rumah kita bangunkan kalau dulu. Meternya juga dong berarti dong? Itu lo tagih nggak kalau ke masyarakat, apa program amal itu? Kalau dulu programnya kan dari pemerintah untuk masyarakat ya, jadi masyarakat nantinya harus mengolah. Kita zaman dulu nggak ada KWH meter, makanya. Jadi sistemnya paket. Paket, oh sebulan lo pakai udah gitu ya? Pada kayak limiter aja, MCB lah, MCB. Kalau kita kasih 2 ampere, artinya apa maksimum dia cuma 450 watt gitu. Lebih dari itu dia jebret gitu aja. Iurannya dulu istilahnya pukul rata. Kalau di desa-desa ya, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Sebulan tuh ya? Sebulan. 10.000 sebulan mah sekarang. Kurang lebih zaman dulu itu kalau mereka 10.000, kalau kita di kota biaya pengeluaran listriknya sekitar mungkin 30.000. Oke. Murah banget ya. Murah banget. Yang penting iuran bisa bayar untuk operator, harus ada operator ya. Iya harus ada operator dan harus ada dirawat juga kan. Nabung untuk perawatan, beli spare part kalau rusak. Itu konsepnya kalau zaman dulu mikro hidro. Beda kalau mini hidro kita seperti perusahaan bisnis lah ya, lo bangun skala besar masuk ke PLN, jadi standarnya akan beda. Oke. Nah, pertanyaan gue, lo kan bicara dulu-dulu, lo sebenarnya mulai tahun berapa sih mulai gini? Main gini gue tahun 95. 95? Tuh. Jadi masih kuliah. Warabalat berarti... Lo lulus 97 kan? Oh iya. Oh, belum lulus juga ya tahun 95 ya? Waduh. Jadi belum. Jadi... Even ini salah satu temen gue mahasiswa yang tadi gue bilang belajar juga istiqomah. Nggak kelar-kelar dia, tapi terus berjuang sampai lulus. 97, masih ada berapa orang angkatan kita, Nu? Sampai 97, hanya tersisa 2. Sisa 2 ya, luar biasa. Jadi waktu last man standing loh. Memang sih, gue disebut last man standing 89 waktu itu. 97, lu dari 95 lu udah gara-gara lu main bisnis kali lu jadi nggak lulus. Gara-gara gue dulu nggak kelar-kelar, sudah sakit kan. Teman-teman udah pada lulus, jadi gue udah nggak ada teman seangkatan, sehingga cari aktivitas lah gitu di luar kampus. Dan kebetulan dulu diajak sama ada namanya dosen kemahasiswaan ya, ingat Pak Giovanni, teman-teman juga seangkatan, beberapa orang main di NGO. Zaman dulu kan LSM lah kalau sekarang ya, jadi non government organization. Jadi ya isinya ternyata di situ anak-anak alumni ITB juga, gitu, yang punya komitmen dan concern terhadap pembangunan masyarakat desa lah waktu itu. Jadi kayaknya asik juga ya main ke sana. Desa pertama yang lo pasang di mana tuh yang lo masih ingat? Pertama gua masuk ke NGO dulu namanya Yayasan Mandiri ya,
95-an gua punya aktivitas awal gua adalah pendampingan. Jadi ada mahasiswa dari Jerman mau tugas akhir. Dia keliling melihat potensi sejak kapan sih teknologi mikrohidro ini udah ada di Indonesia, terutama di perkebunan teh. Karena riwayatnya di arsip Belanda itu udah tahun mulai 1800-an sudah ada. Udah ada Belanda. Sudah ada. Jadi kebun-kebun teh yang dulu dibangun Belanda itu memanfaatkan energi hidropower. Berarti Pak Boska pasti terlibat juga tuh kali ya? Bisa jadi, bisa jadi. Karena kan salah satu pabrik yang terkenal kan kayak pabrik perkebunan teh di Malabar, dekat Boska, itu juga dia kan tuh. ada pembangkitnya ya. Ada pembangkitnya ya? Belumnya di Dago Bengkok ya. Dago Bengkok itu juga 1920-an ya. Dia untuk melistriki kota Bandung waktu itu ya. Beberapa kebun teh yang lainnya kita survei, akhirnya kita takjub juga ya. Bahwa teknologi ini memang bukan teknologi yang terlalu bagaimana ya, tapi sudah termasuk lama lah. Berapa lama lu nemenin tuh orang Jerman keliling-keliling? 6 bulan lah. 6 bulan. Setelah itu gua dapat tugas menerjemahkan buku manual mikrohidropower. Bagaimana kita membangun step by step mikrohidro. Oh, waktu itu belum ada buku panduannya ya? Ada bahasa Inggris. Jadi gua dapat tugas membuat dalam versi Indonesia. Kebutuhannya untuk training. Karena kebetulan dulu Yayasan Benedi tempat gua beraktivitas itu menjadi salah satu partnernya GTZ Jerman ya untuk development teknologi mikrohidro. Jadi waktu tahun 80-an, 86 gitu ada kerjasama Indonesia sama Jerman pengembangan teknologi mikrohidro. Jadi bawa teknologi buat turbin, desain turbin, dipabrikasi di lokal. Dan kebetulan saat itu turbin masih ngimpor? Baru mau mulai? Baru mulai. Teknologinya kita belajar dari SCAT. SCAT itu sebuah lembaga swadaya yang concern terhadap teknologi tempat guna. Kita sebutnya intermediate teknologi ya. Kenapa kita bicara intermediate? Karena ada high tech. Kalau high tech itu kan sesuatu yang biasa aplikasinya di industri, tapi ada teknologi yang levelnya bisa di-maintain, di-operate sama masyarakat masyarakat umum gitu, sehingga basisnya namanya intermediate teknologi lah. Nah, pertanyaan gue gini, saat itu yang kita bikin turbin aja, apa kontrolernya juga, terus generatornya atau segala macam tuh, lo ikut-ikut desain, apa kita dulu impor kerangkai-kerangkai dulu atau gimana ceritanya? Nah, jadi transfer atau gini, dulu TKDN lo bisa bilang kalau TKDN kita berapa kecil ya dulu sih? Kalau mikrohidro dulu hampir 100%. Dari luar? Karena transfer teknologinya dari Swiss, kemudian ada beberapa engineer lokal yang belajar sehingga diproduksi lokal ya. Semua tuh? Semua, mulai teknologi turbin, publikasi di bengkel-bengkel kecil ya, itu sampai kita punya standar. Kalau generator belilah, beli yang ada di pasaran lah ya, itu impor tapi hitung TKDN lah karena udah bisa dicari di Jakarta, di market. Kontrolernya juga dikembangkan, jadi praktis. Playernya sudah bisa locally. Jadi mikrohidro itu boleh dikata kita advance untuk negara ASEAN, even Asia ya. Sejak tahun itu tuh, tahun 95 tuh udah mulai advance. Tahun itu. Sejak tahun itu. Sehingga banyak istilahnya engineer dari India. Serius, India belajar ke kita? Asia Selatan, Bangladesh, Pakistan. Wah, luar biasa. Itu, di Indonesia ada proses tukar pembelajaran lain-lain karena di kita cukup maju ya, covering areanya luas ya, Indonesia bagiannya Sumatera sampai ke Jayapura. Itu sampai Irian itu kan banyak daerah terpencil yang memang belum bisa diakses PLN. Ngomong daerah terpencil, yang paling jauh lu pernah masang di mana? Di Indonesia nih? Yang jelas Papua itu dulu tahun 2008. Udah lama juga dong. Papua tahun itu masih sepi. Dulu ada kabupaten yang baru dimekarkan namanya Puncak Jaya ya. Puncak Jaya itu benar-benar di tengah-tengah Jaya. Kotanya mulia, ibu kotanya, belum ada listrik. Dan di sana banyak air-air yang memang mengalir. Ini kita bangun sekitar 2 atau 3. Mikro apa mini? Mikro. Mikro. Ya, ada yang 20 kW, ada yang 100 kW gitu kan.
Sekarang di running sama PLN dong? Di running dulu sama Pemda. Pemda. Jadi Pemda ada namanya kan unit pelaksana teknis ya, ngurusin operasinya. Karena kalau di Papua biasanya kalau masyarakat yang handle kurang bisa aware. Berapa lama tuh lo bangun di situ? Lo bangun dulu hitungannya satu proyek itu kalau listrik pedesaan 3-4 bulan. 3-4 bulan? 3-4 Tapi kan bulan. masalah transportasi luar biasa tuh kalau daerah puncak bawa-bawa Nah barang. itu memang challenge-nya kebayang gue harus bawa Iyalah, pipa itu pakai pesawat kecil. Sambung-sambung gitu ya? Sambung. Kecil. Yang challenge terakhir gue bangun 2017 di Ilaga. Ilaga itu pecahnya puncaknya di Kabupaten Puncak. Baru Ilaga tahu. Itu istilahnya kabupaten yang paling tinggi lah tempatnya di Indonesia ya, di bawah Puncak Jaya. Ada sungai tuh di atas gunung tuh? Ada sungai memotong kotanya. Oh gitu? Jadi dulu proyeknya SDM. SDM pasang kurang lebih 800 kW. Nah, challenge kita waktu itu adalah apa? Generatornya kita desain ternyata beratnya sampai 4 ton. Waduh, pesawat kecil nggak bisa ngangkut? Nggak bisa ngangkut. Terus helikopter juga. Nah, terus solusinya gimana tuh? Jadi gua split aja. Oh, di split, bilap lagi di sana? Masing-masing 2 ton. Dibilap di sana? Bilap sana. Nah, ongkos transportasinya lebih mahal daripada beli barang. Iya, kebayang ke puncak Jaya Wijaya masang gituan. Nah, sebenarnya lu ada persyaratan nggak sih? Lebar sungai minimum tuh berapa untuk layanan mikrohidro? Jadi kalau ada orang yang pengen tahu di Barat, oh di kampung saya ada nih sungai lebarnya sekian, dengan ketinggian sekian, bisa nggak dijadiin mikrohidro? Kalau mikrohidro sifatnya kan locally ya. Jadi sungai yang kecil pun, anak sungai atau selokan irigasi pun bisa kita manfaatkan. Oh gitu ya? Nggak ada syaratan khusus ya? Nggak ada. Gue punya proyek di Pekalongan. Pekalongan itu ada saluran irigasi masyarakat ya. Jadi dari sungai dia sodet untuk masuk ke kampung. Nah persawahannya di elevasi bawah, pemukimannya di lereng-lereng. Jadi sebelum masuk ke persawahan gue manfaatin. Jadi listrik. Jadi listriknya untuk masyarakat pedesaan, nanti baru keluarannya dipakai untuk irigasi masyarakat. Emang nggak ada debit minimum atau lo akalin dulu? Nggak ada, tergantung kebutuhannya. Even ada yang istilahnya Pico ya. Pico itu adalah kita develop sama teman-teman di Bandung teknologi yang mungkin cuma keluarnya 20 watt, 100 watt, 200 watt. Untuk satu rumah individu atau 4-5 rumah klaster. Oh, tadi dibikin banyak kecil-kecil gitu kecil-kecil. Ya? Jadi airnya cukup untuk air selokan bisa. Bisa tuh ya selokan. Luar biasa ya. Gua buat di Solok Selatan ada satu hamlet dusun ya. Cuma 10 rumah. Headnya 14 meter, airnya cuma sekitar 20 liter per detik lah. Dan itu bisa. Gua tinggal buat teknologi yang paling simpel, 10 rumah selesai. Jadi yang penting air kontinu mengalir. Betul ya? Jadi, karena pada saat air tidak ada kan nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Jadi mau nggak mau ya namanya kita bicara mikrohidro ataupun mini hidro, potensi itu ditentukan oleh suplai air sama kita punya kondisi jatuhannya. Ya. Jatuhannya itu kan adalah beda tinggi ya dari mulai kita jatuhkan sampai kita manfaatkan untuk menggerakkan turbin. Nah, kalau hipotesis gua, Indonesia ini kan kaya akan sungai ya. Banyak banget ya sungai di Indonesia coba dari segala macam ukuran. Banyak. Gitu. Nah, menurut lo dari zaman lo 95 sampai sekarang, coverage yang udah ke-cover dengan listrik yang mikrohidro nih dari berapa persen udah berapa persen? Atau ya gimana? Atau sebenarnya Indonesia masih ada nggak daerah yang belum kesentuh listrik? Terus lo pikir mikrohidro selama ini udah berperan berapa persen ya? Dulu sih ya sampai dengan tahun 2015, 2020 sih masih banyak ya potensi yang istilahnya di pedesaan di mana PLN belum masuk. Tapi sekarang relatif PLN sudah aksesnya masuk ya. Sehingga beberapa potensi itu tidak dikembangkan atau pengembangannya terbatas ya. Sehingga kita harus jeli aja untuk bagaimana mengoptimalkan kembali potensinya. Jadi seperti sekarang masih ada beberapa proyek di SDM itu di pedesaan. Masih ada? Memang masih. Jadi ada kategori istilahnya kan desa berlistrik. Artinya yang penting listrik PLN masuk ke desa itu dianggap sudah terpenuhi. Tapi masalahnya kan di desa itu ada berapa dusun, ada berapa kelompok rumah yang belum tentu semua sudah dapat. Betul. Lalu lebih praktis bangun sendiri kecil-kecil gitu ya? Itu bangun kecil. Nah, kalau menurut lu yang paling ekstrim lu pernah masang di mana? Selain di gunung tadi di Papua?
Gua pernah masang di pedalaman Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan. Ya, jadi dulu surveinya aja gua Itu real hutan. real tengah hutan di istilahnya di Heart of Kalimantan. Heart of Kalimantan. Jadi di jantung hutan Kalimantan. Masih banyak Sama orang, WWF gua ke sana. banyak orang hutan dong. Masih ada karena gua ke sana satu itu gua harus pakai dari Palangkaraya gua ke ibu kota kabupaten itu udah 1 harian ya. Satu harian hanya ke 1 sana. harian terus belum itu baru ke ibu kota. Kebayang mana-mana. Terus masuk ke dalamnya gua juga 1 hari 1 malam. Satu malam. Betul. Naik apa itu? Off-road di mana Off-road. jalannya tahu sendirilah. Waduh, kayak Camel Trophy, lo ikut Camel Trophy jangan-jangan. Ya seperti itulah. Merah, kalau hujan kita udah Pasrah lu, terjebak lah jelas. pasrah bisa menginap di hutan gitu kan. Nyambung pakai Nah itu perahu sampan lagi. terus pedesaan itu pedesaan apa? Penduduk tradisional Banyak. sana? Tadi sana orang-orang Dayak. Orang Dayak. Orang Oke. Dayak. Wah, seneng banget mereka dipasang listrik dong. Alhamdulillah. Waduh. Itu Berapa lama lu pasang? proyeknya gua 4 bulan gua bisa selesai. 4 bulan. 4 bulan. Rata-rata kalau mikro itu kecil gua 4 bulan lah. Lu berarti jangan udah kebal sama nyamuk dong ya? Kebayang kalau di hutan 4 bulan. Menujunya aja berapa hari tuh? 3 hari bersih kali ya? Yang ekstrim Sekali lagi gua survei pernah 1 minggu 1 minggu hanya di untuk pedalaman Aceh Aceh. sampai ke titik lokasi potensi Hutan juga. hutan. Gila. Gila lu. Besar. Nah, kalau luar negeri lu pernah nggak? Gua pernah dipasang di Filipina. Filipina. Leyte Island. Di pulau. Pulaunya pulau kan kalau Filipina kan pulau. Iya, maksudnya pulau-pulau kecilnya bukan pulau yang gede. Ini agak besar. Yang besar. Leyte Island termasuk pulau besar. Di situ dulu ada MacArthur Oh, Pangkalan. landing. Di situ agak ke dalam gua join sama bantu Toshiba karena kebetulan turbinnya pesen dari Indonesia. Turbin Indonesia. Turbinnya Indonesia. Karena teknologi mikrohidro itu relatif kita lebih advance. Nanti gue mau nanya, kalau yang lo kerja ini, lo bikin turbin juga apa lo beli turbin dari teman Indonesia? Gua dulu awalnya waktu di Mandiri itu adalah setup industrinya ya. Oh, setup industrinya malah. Jadi industrinya itu adalah satu, ada pelaku untuk produksi perbengkelannya. Baik itu mechanical, turbin, kemudian ada pemain yang bangun di kontrol, kemudian setup yang masuk ke kategorinya ke arah perencanaan, ya, survei lain-lain sampai ke kontraktor. Jadi beda-beda. Nah, gua harus belajar semua. Belajar semua. Jadi akhirnya kita ngambil fokus kita di EPC. EPC, oke. Kita yang ke konstruksinya ya, konstruksi sistemnya kita merencanain, cari pendanaan, dapat proyek, gua distribut ke teman-teman lokal. Yang di Filipina itu barang kita semua? Barang kita dikontrol sama turbinnya. Itu proyeknya Jepang sama Kementerian SDM Filipina ya. Kok bisa ke Indonesia? Setelah belajar di Indonesia. Belajar di Indonesia. Wah, ternyata kita karena dulu ada program di Indonesia itu koperasi dengan JIK. Jadi salah satu apa istilahnya pelaku utama itu selain Kementerian SDM ada Kementerian Koperasi. Mau nanya, lu tuh udah jadi di Filipina, lu sempat nulis nggak Made in Indonesia? Ada, harusnya di template-nya ada. Nah, ya? Itu yang penting, kita jarang kalau ada tulisan Made in Indonesia, kita pajang. Ada itu. Selain Filipina ada lagi tempat lain? Teman gue yang lain ada. Banyak. Ada yang supply, ada pabrikan turbin yang supply ke Afrika, udah Sarawak. Dia cukup beken nih produk Indonesia nih. Produk Indonesia untuk yang skala mikro tentu udah. Bahkan teman gue R&D kan dulu kita bicaranya kan R&D pun bengkel-bengkel. Dia buat propeller dipasang di Swiss. Pasang di Swiss malah? Pasang di Swiss. 100 kilowatt. Wah, itu kita berebut masang tuh kalau kayak gitu tuh, sekalian liburan. Gitu, di Swiss. Karena kebetulan ya, kita kan punya mitra dari Swiss ya, yang dulu dari mulai awal transfer teknologi, setiap dia punya R&D dia buatnya di Indonesia. Oh gitu malah ya. Karena cost-nya rendah dan orang Indonesia pinter untuk apa pengembangannya gitu. Jadi kita boleh bangga nih kalau soal mikrohidro Indonesia ya? Mikrohidro kita patut bangga lah. Kalau lu pikir-pikir ilmu kuliah apa yang paling tebakan gue sih elemen mesin ya, nggak tahu. Jangan fluida lah. Sebenarnya gini, elemen mesin akhirnya gue dapat feelingnya setelah gue malah main di situ.
Jadi Lo lulus dapat apa? Jujur aja dulu. elemen gue dapat A. Wah. Walaupun ngulang 3-4 kali ya. Ini contoh orang yang berjuang. Tapi gue ngulang 3-4 kali. Jadi gue feeling gue dapat waktu gue mendesain kopling. Malah setelah ini praktek beneran ya? Kemudian menentukan desain belt, pulley. Itu pembelajarannya di elemen mesin ya. Dia pakai buku Niemann juga nih? Niemann, gue pakai Niemann. Gue pakai Niemann, kemudian Sularso juga. Lu pakai Sularso ya. Untuk perencanaan poros ya. Nah, kayak gitu gue dapat. Tapi kalau begitu gue main di mini hidro, itu udah khusus spesifik hidrolik. Jadi sebenarnya kalau orang, misal gue punya pabrik di suatu tempat terpencil nggak ada listriknya, gue tuh bisa kontak lo ya? Lo, gue pengen punya listrik gimana gitu? Terus lo akan bantu ngedesain segala macam. Sementara kita bisa barang-barang bisa beli dari teman-teman lokal gitu ya ternyata ya? Satu, ada yang namanya pabrikasi turbin ya. Tapi kita sudah masuk juga dulu ke proses begini. Ada ide bagaimana supaya masyarakat yang jauh dari Jawa, dari pusat-pusat teknologi tadi bisa mendapatkan yang teknologi murah ya. Jadi kita dulu adalah punya mainan mengembangkan pompa yang akan difungsikan sebagai turbin. Oh sekaligus, jadi dulu kan integral gitu. Bukan integral, kita balik fungsinya. Oh bisa ya? Bisa. Dulu sebagai pompa kan dia kasih dia muter narik air. Sekarang dibalik dari air itu balik ngasih listrik. Kirim ke atas kan. Jadi di reverse aja ya. Sekarang di reverse. Jadi yang dulunya outputnya pompa jadi inputnya pompa, lebih gitu. Jadi pump es turbin lah. Itu bisa ngasilin berapa? Tergantung size pompanya. Oh, jadi, ada macam-macam. Macam-macam. Jadi kan pompa itu enaknya gini. Katalognya banyak ya. Oh iya. Mulai dari untuk head sekian, low head, medium head, high head. Jadi yang low head itu kita menggantikan fungsi turbin propeller yang mahal. Jadi gua pilihnya mix flow. Itu biasa pompa irigasi tuh. Ingat teman kita Hermoko dulu kerja di Ebara. Ebara itu, mantap banget tuh. Sampai akhirnya kolaborasi Ebara sama ITB buat yang namanya tes sehingga size pompa Ebara itu kalau diaplikasi untuk turbin dia bisa untuk head berapa, debit berapa, output berapa. Jadi konsepnya dulu orang tinggal lihat mau beli aja pompa tipe ini, centrifugal pump untuk medium, gue balik aja deh. Cepet ya, mungkin lebih cepet dong malah kayak gitu ya. Itu lebih cepat, lebih murah, kemudian spare part juga lebih. Karena pompa kan diproduksi massal. Massal dan standarnya desainnya hampir sama biasanya. Itu dipatenin kan tuh? Atau apa? Nggak bisa, karena kan itu kan pompanya udah punya masing-masing merek ya. Kita hanya belajar bagaimana. Tapi ide-ide ini udah banyak ditiru dong pasti dong? Dulu banyak gue pasang di Solok Selatan, di mana kemudian beberapa kali juga dipasang. Cuma masalahnya begini, kadang-kadang pelaku industrinya kan melihat ini sebagai kompetitor ya. Saing gitu. Jadi mereka cenderung lebih mengembangkan turbin aja. Sementara untuk pompa sebagai turbin itu hanya opsi saja lah. Berarti ya nggak salah juga dan memang bisa jadi. Nggak salah juga. Gue dulu sempat buat buku sih. Buku itu sama Jaika. Bagaimana menghitung dan mendesain sebuah pompa yang ada di pasar diaplikasikan sebagai pembangkit. Jadi cara berhitungnya, cara nentuin, segala macam udah. Lu nggak percuma lu kuliah lama bisa nulis buku, gua aja belum. Luar biasa lu. Kalau dihitung lu udah pernah masang di berapa tempat atau terlibat lah, nggak harus masang. Lu di EPC-nya juga soalnya macam-macam. Kalau tempat lupa ya, di atas 200 deh. Di atas 200, kebayang nggak? Dari Aceh sampai timur sampai barat ya. Udah semua berarti lo? Jadi sebenarnya lo seluruh provinsi udah pernah nginjak nih kira-kira? Provinsi sih ya. Tapi kalau pulau-pulau kecil belum lah. Kabupaten juga udah hampir berarti banyak ya? Secara umum kalau yang dipasang nggak semua kabupaten ya, tapi keterwakilannya. Karena nggak semua punya potensi. Muara Barat kalau ada yang bisa ngedesain paspor buat dalam negeri, gue mau bikin buat Ifnu nih. Setiap ke kabupaten disuruh stem. Kita bisa lihat tuh berapa puluh stem. 200 lebih gue nggak kebayang lo. Kalau 200 tadi lo masang 3 bulan, berapa tuh udah? 600 bulan hidup lo. Luar biasa, hampir berapa tahun. Itu di luar survei ya. Karena selain kita pasang, kita juga dulu punya program survei potensi. Nah, oke. Sekarang gue mau bicara jadi menarik. Kalau soal teknis, susah dan itunya mungkin banyak yang senang aja. Tapi yang bikin menarik adalah bisnis ini bisa menghidupi nggak sih? Atau kenapa lo jadi bisnis gitu? Dulu awal. Karena kalau urusan mandiri kan sosial, gue tahu kan. Betul. Nah sekarang lo berpikir untuk jadi bisnis, bisa ngidupin keluarga lo, segala macam. Dan ini perlu ditularkan juga kalau kata gue. Jadi awalnya kita, karena gue telat lulus ya,
Ada berkahnya ke telat lulus. Jarang orang yang bangga telat lulus loh, kecuali dia nih. Gue telat lulus, IPK gue pas-pasan juga, Tuh, di bawah IP-nya. 3. Jadi gue berpikir kalau gue ngelamar jadi pegawai BUMN, satu gue kalah start sama teman-teman. Paling gue masuk ntar jadi bawahan temen gue. Masih mending teman seangkatan, tiba-tiba teman bawah angkatan yang lulus duluan. Dan lu pernah ngospek dia. Itu yang udah reject deh gue akhirnya. Kemudian gue ngelihat bahwa pelaku di sektor energi ini masih kurang. Kurang ya? Kurang. Jadi gue dulu punya yang namanya mentor gue lah ya, senior gue. Dia cuma bilang bahwa kita sebagai lulusan perguruan tinggi yang nomor 1 lah waktu itu, punya energi berlebih dibandingkan rekan-rekan yang lain. Kalau bukan kita siapa lagi? Karena untuk masuk ke sektor yang belum tentu orang tertarik dengan resiko ya, itu pasti butuh effort besar, energi besar. Jadi itu yang gua ingat. Akhirnya setelah gua interaksi dengan beberapa kegiatan yang sifatnya sosial, non komersial, ya. sosial, gua akhirnya coba masuk ke services. Jadi ada senior kita dulu bangun PT. By the way, PT lo namanya apa ya? Dulu awalnya gue belum punya PT, tapi gue support di engineering services lah. Dari pengalaman kita dulu menulis buku, lihat ke lapangan, belajar ini tuh ada troubleshooting. Akhirnya kita support sebuah institusi lah. Institusi dulu ada namanya IBK, Ibu Mumpuni. Kita support di engineeringnya sekitar 2-3 tahun. Setelah itu kita memberanikan diri membuat perusahaan. Oke. Yang sampai sekarang ini? Beda, dulu namanya kita Prorekayasa. Prorekayasa. Sekarang apa namanya? Prorekayasa bukan berakhir. Prorekayasa akhirnya gue tinggalkan setelah kurang lebih 10 tahun. Gue tinggalkan karena dulu trennya sudah masuk ke fase IPP, di mana ada challenge baru untuk gue main di mini hydro. Jadi yang sudah settle, yang sudah memang dia bisa berjalan mengalir, gue hand over ke teman-teman lain. Lanjut. Gue set up perusahaan baru namanya Bangun Nusantara Engineering. Bangun Nusantara ini namanya udah mengerikan ya. Jadi memang kita dulu punya visi bagaimana membangun Nusantara negeri ini sehingga kita juga bisa menjadi tuan rumah. Karena dulu konsultan-konsultan perencana desain itu masih dari luar ya, Jepang lah atau anak usaha Jepang, Eropa. Kita coba pada dasarnya lokal bisa, hanya kesempatan aja. Nah, nama lo udah mendahului IKN lo, IKN Nusantara. Terlibat kan IKN, bangun-bangun IKN nih? Wah, kita mesti bilangin Pak Jokowi nih, Pak. Kalau nama Nusantara ini teman saya udah mulai dari berapa tahun yang lalu nih. Gitu. Nah, tapi ngebisnisnya pertama kali gitu, jadi apa? Lebih ke desainer awalnya ya? Dulu ya services kan, Prorekayasa. Pro itu project, Rekayasa kan engineering sebenarnya. Ya, IPC lah ya, banyak yang terlibat. Akhirnya dari engineering kita di-challenge sama dinas. Bisa nggak bangunkan sekalian sebagai pilot plan. Dia awalnya di Jawa Barat lah. Bangun, sukses loh. Kemudian ke Bangka. Dari situ kita berani promote ke Kementerian SDM. Karena Kementerian SDM waktu itu punya program listrik pedesaan untuk mengejar rasio elektrifikasi kan. Cuma mereka kurang partner. Siapa yang bisa mendeliver sebuah proyek yang bagus untuk masyarakat. Karena bukan sekedar selesai di handover ke masyarakat ditinggal, tapi bagaimana bisa sustain. Betul. Jadi ada kondisi sosial juga yang harus kita engineering di site, pendampingan segala macam, memastikan bahwa proyek ini setelah deliver bisa dioperate dan sustain. Jadi kita akhirnya ya udah dari engineering menjadi kontraktor juga. Itu awalnya lah. Dari situ kita punya pengalaman mulai dari A to Z ya. Jadi planning, construction segala macam sehingga kita masuk ke perusahaan baru basisnya konsultan. Jadi nggak dari nol. Kita punya aspek praktisnya selain teoritisnya lah. Itu yang membuat kita confident untuk bisa survive. Tapi artinya kalau ada orang mau mesen lo dari A to Z lo bisa ngerjain ya? Insya Allah. Waduh, luar biasa. Dan skala lo sekarang paling gede pernah ngerjain berapa megawatt? Kalau EPC mulai start 0 sampai manajemen konstruksi sampai deliver gue 11 mega. 11 mega?
itu yang di Sumatera Utara. Oke. Tapi kalau desain sekarang gue sudah bantu di beberapa proyeknya PLN, ada yang sampai 100 mega. 100 mega. Terakhir gue pra FS untuk pump storage itu 500 sampai 1000 mega. Gila. Terus kalau menurut gue sekarang, lu banyakan ngambil yang swasta apa yang pemerintah proyek lo? Kalau Sekarang gue persentasenya lah. kebanyakan swasta. Swasta ya. Cuma ada satu yang nggak pernah gue tinggal adalah proyek pemerintah di wilayah timur, Papua. Papua. Oh, Papua itu mainan lo banget ya? Itu main gue banget karena di situ ada sesuatu yang agak lain lah ya. Itu kan saudara kita yang relatif masih tertinggal jauh dengan wilayah lain. Dan kalau bagi mereka listrik pasti identik dengan lampu dulu ya, terang dulu kali. Terang dulu. Gitu Terang kali ya. dulu. Jadi kebayang dulu waktu gue main di Mulia di Puncak ya, yang gelap, tiba-tiba mereka bisa pesta hari jadi ibu kota terang benderang. Oh, gila. Nangis nggak lo? Natal terang benderang kan begitu kan? Luar biasa lo. Itu. Ya. Kalau yang pernah bikin hampir kapok pernah nggak, di mana ceritanya ini? Ada. Gimana, bisa ceritain nggak? Maksudnya kayak apa sih biar orang juga tahu tantangan. Jangan cerita yang indah-indah aja nih. Jadi pernah kita support ya proyek-proyek di kementerian lah SDM. Ada satu masa gua nggak ambil kerjaan karena sibuk dengan yang lain. Sehingga pada periode itu kontraktor yang kebetulan mendapatkan proyek itu pemain baru lah. Ada lebih dari beberapa lokasi dan nggak bisa deliver dengan bagus. Kayak lo dipanggil jadinya? Jadi gue dipanggil karena gue kenal sama dulu Pimpro-nya dan dekat. Tolong bantuin gue dong. Karena selama ini dan proyek mikrohidro itu kan termasuk proyek unggulan. Ya. Jadi etalasenya untuk promosi bahwa pemerintah bisa bangun loh yang bagus. Gue dimintain tolong, ya udah gue handle ada 4-5 proyek yang gue selesaiin. Nah persoalannya adalah yang kontrak bukan gue, yang kontrak perusahaan lain. Jadi prosesnya adalah di payment. Wah, keringet dingin tuh ya. Jadi kebetulan kena musibah juga lah temen gue waktu itu. Jadi sehingga kita akhirnya bisa menyelesaikan, tapi pembayarannya boleh dikata kita lose. Proyek lose. Proyek lose lah. Yang penting nama baik kan, proyek selesai kan. Proyek selesai. Itu yang terpenting. Cuma disitulah gue sempat agak pengen udahan down ya, lah. capek lah. Karena akhirnya kan akibat proyek itu cash flow keganggu lah ya. Sementara staff dan lain-lain perlu tetap harus gue jagain. Jadi gue hand over, utang-utang gue ambil alih. Staff gue kasih perusahaan running proyek berikutnya tanpa diganggu. Itu membuat gue agak setback. Setback secara individu ya. Makanya gue ada perusahaan baru itu. Tapi yang kayak gini kan bikin lo tambah kuat dong. Iya. Akhirnya ya itu kan bagian survive ya. Tapi gue harus memilah. Jadi akhirnya gue cari aman dulu. Kenapa jadi mainnya di konsultan? Oh, lebih aman ya karena modalnya modal kepala ya. Modal kepala, resikonya man hour kan. Iya. Gitu. Sama lah gue kerjaan sekarang, kita punya modal kepala. Nggak ada inventory istilahnya kata orang-orang. Nah, kalau COVID kemarin lu kedampak nggak? Apa jangan ikut tiarap juga? Gue sih terus terang gue tiarap waktu COVID, aduh berat. Pastinya sih kena ya semuanya. Tapi kalau disebut tiarap enggak juga. Enggak, masih ada ya? Masih ada, walaupun memang kita drop sekali lah ya. Gua hanya menyisakan dulu omset kita tinggal 20% lah dari yang normalnya ya. Itu mungkin 2-3 tahun ya. 2-3 tahun. Berat sih memang. Cukup berat karena kita lebih dari 25 sama ada 50 karyawan. 50? Oke. 50 karyawan. Lumayan. Dan kita tidak melakukan yang namanya pemutusan hubungan kerja. Bos, luar biasa. Jadi gue harus survive. Tahun pertama gue bisa penuhin tuh gaji mereka tanpa kita potong, even kerja tahu sendiri lah ya, ada WFH lain-lain. Tahun kedua belum selesai, ya dengan terpaksa kita potong sampai dulu hanya 75% gaji itu bertahun lah ya. Jadi praktis seperti itulah. Gue sampai ngambil kur jujur aja gue waktu itu buat bayar gaji.
kita alhamdulillah masih punya tabungan, tetapi selesai COVID tabungan habis. Langsung mulai ya. Tabungan kantor ya, tabungan kantor. Suara berat, gimana seorang entrepreneur sejati kayak gini harus bisa mampu bertahan dari situasi sulit. Gitu, bukan cuma gampang menyerah, karena banyak orang yang harus dihidupi lah bersama-sama, gitu ya, No ya. Iya. Nah, kalau lu sekarang dengan dunia yang lagi berkembang EV segala macamnya, ada efeknya ke bisnis lu ini? Sebenarnya kan kita main di sisi bangkitan ya, boleh dikata di upstreamnya ya. Kalau EV kan di downstream. Tapi kan jadi banyak orang mengenalkan teknologi baterai misalnya. Lu banyak main baterai apa langsung masuk jaringan listrik aja biasanya? Nah, baterai store itu kan hal yang lain. Tapi PLTA, PLTM adalah sekarang ini sebenarnya boleh dikata backbone untuk EBT di Indonesia. Jadi boleh dikata 50% lebih yang namanya bauran energi terbarukan itu kontribusinya air. Oh, air paling besar ya? Air di atas untuk Indonesia kan, kalau di Indonesia, untuk dunia kan masih ada angin, masih macam-macam ya. Di Indonesia ya, untuk EBT-nya. Baru setelah itu kan ada surya, ada panas. Kenapa surya nggak seksi air, No? Gini, air itu potensinya besar di Indonesia, mulai dari timur sampai barat ya. Semua pasti, karena kita wilayah tropis, pegunungan, banyak pasti sungai. punya sungai karena hujan juga cukup banyak, sehingga air menjadi salah satu sumber yang melimpah. Kemudian ada yang namanya kalau kita bicara kebijakan energi itu ada balance ya. Balance energi, di mana dalam bauran itu harus ada sistem-sistem yang bisa menjadi damper ya. Pembalance. Artinya gini, di situ ada PLTU. Kalau PLTU sudah operasi, dia nggak bisa di-shutdown. Iya, benar. Karena butuh waktu startup-nya lagi ya. Lama gitu. Kemudian ada Bayu. Angin itu naik turun. Ya, di kita kurang ya. Daya besar. Hanya beberapa daerah di Indonesia yang bagus ya. Kemudian dalam sistem itu kalau kita ingin stabil harus ada pembangkit yang gampang untuk di shutdown, gampang untuk masuk ke sistem. Itu apa istilah namanya? Gue pernah dengar tuh, yang buat ngebalance itu kalau pas naik turun. Lupa ya. Tapi intinya ada pembangkit yang memang tugasnya untuk itu kan? Untuk... itu bisa dilakukan oleh satu gas. Karena gas cepat lah ya, kalau gas engine kan cepat. Tinggal atur-atur, ya, kayak pesawat bahan bakarnya lo atur bisa. Nah, air itu salah satu yang lainnya dan potensinya besar. Makanya air itu kalau di sistem yang mix tadi dia bisa dioperate untuk naik dan turun menyeimbangkan kebutuhan frekuensi ya. Betul. Itu. Kalau dalam sistem itu ada air, dia bisa dimanfaatkan jadi tadi air dalam waduk kan kayak storage juga. Jadi nggak jauh beda fungsinya kayak baterai storage. Oh, jadi bisa langsung dipakai ya, sebenarnya gitu langsung dipakai. Jadi baterai storage itu bisa eksis di area yang oversupply. PLN boleh dikatakan oversupply ya, karena memang kebijakannya dia punya namanya reserve margin, cadangan. Rata-rata idealnya kan 30% ya dari kapasitas kebutuhannya. Nah, Jawa ini oversupply. Oh iya, gue dengar oversupply. Sekitar 44% ya. Jadi boleh dikata tahun ini hampir 4 giga itu over capacity-nya. Makanya orang cenderung disuruh pakai EV biar kepakai listriknya. Salah satu diantaranya untuk menyeimbangkan, selain itu kan bangun namanya sekarang pump storage. Jadi pada saat oversupply, kelebihannya dipakai untuk pompa air dari lower dam ke upper reservoir. Di sana disimpan. Tapi dalam bentuk waduk. Waduk, betul. Energi potensial. Nah, di luar itu ada potensi kalau lu beli baterai, ya udah oversupply tadi diambil jadi baterai charging. Ya. Nanti baru penggunanya kan malam penerangan bisa dipakai. Nah, EV sama. EV pada dasarnya kalau boleh dikatakan 80% itu kan home charging ya. Nggak di jalan di chargingnya. Lo charging mobil EV kan atau motor listrik di rumah. Di rumah atau di station. Betul. Ini salah satu cara bagaimana konsumsi energi listrik rumahan itu bisa naik. Iya. Jadi yang oversupply tadi kemakan lah ya. Bisa dimakan. Karena apa? Lo kalau mau pakai motor listrik, oke, lo 900 watt paket listrik lo bisa minimum. Tapi kalau lo mobil listrik 7.000 berapa katanya ya? Paling kecil lo 3.500-an ya.
Jadi kayak yang kecil-kecil ya. Tapi idealnya lu punya 7.700. Iya, katanya gila. Artinya apa? Kalau tren ini naik, paket berlangganan listrik rumah kelompok tertentu diharapkan pindah. Jadi serapannya Oke. cukup Nah, bagus lah. di luar mikrohidro nih, kalau lo kan sering ke sungai-sungai, namanya rakit, perahu, kenapa nggak dilistrikin aja sih, menurut lo? Bukan potensi banget daripada orang nungguin solar datang dari kota gitu, kebayang nggak sih? Betul nggak menurut lo? Idealnya kalau dia bisa pakai model yang baterai Iya. charging, bisa. Nah, lu sekalian dong promosiin Cuma tuh. masalahnya kan harga baterai mahal sekarang. Nah, kan nggak betul, baterainya kalau untuk daerah gitu nggak perlu yang high tech Nggak lah. salah. Dulu ada yang namanya proyek LTS ya, Solar Home System. Rumahan-rumahan lah. Paketnya kan ada panel PV, Iya. ada baterai. Iya. Terus yang lainnya ya kontrol lah. Nah ternyata yang menjadi kendala bahwa ini nggak sustain adalah umur baterainya kan 2 tahun 3 tahun. Oh, kalau baterai murah gitu ya jelek ya? Lu tahu aja beli baterai mobil lu paling nggak yang ukuran untuk mobil aja udah 600.000. Nah untuk masyarakat pedesaan tuh harga segitu itu masih mahal ya. Padahal in the long term kalau disubsidi bagus tuh. Ya, mungkin sekarang baterai udah murah harusnya ya. Iya, murah. Gitu. Makanya kalau di rumah-rumah sekarang kan udah banyak loh. Kalau kita di Glodok lain-lain ya paket apa baterai charging yang nanti keluarnya itu murah, atau mobil-mobil untuk camping lain-lain. Dia terima ngerakit lagi, ya kan? Nah, kalau dari semua ini lo kira-kira menurut lo masih ada mimpi yang belum tercapai nggak? Mimpi di bisnis ini gitu loh. Mimpi banyak ya. Iya, mimpi juga banyak lo. Tahu mimpi cerita apa dulu nih? Nggak, di dunia ini, di dunia mikrohidro apa lagi mimpi lo? Mimpi. Kalau boleh dibilang mimpi, gua masih belum menyelesaikan sebuah program. Apa tuh? Gua sebut Eco Island Self-Sufficient Energy. Oh, Eco Island Self-Sufficient Energy. Okay. Artinya apa? Mimpinya adalah ada sebuah pulau. Setiap pulau lah, bukan sebuah, kalau udah sukses kan setiap. Ya, itu bisa mencukupi kebutuhan energinya sendiri, dengan energi bersih sendiri. Jadi kayak self apa namanya? Gitu. Oke. Proyek ini kenapa gua masih sekarang touch dengan Papua. Ada sebuah kabupaten namanya Supuri ya. Pulau kecil di ujung Biak. Gua masuk ke sana mulai 2000 apa ya? 12 lebih lah. Waktu dia sebagai kabupaten pemekaran nggak ada listrik. Nggak ada listrik, oke. Hanya mengandalkan diesel. Diesel, oke. Kemudian ada interaksi dengan kita lihat ada potensi. Yang pertama kita lihat bisa deh mikrohidro. Emang di pulau ada sungai? Karena banyak pulau nggak ada sungai. Di Papua banyak. Banyak ya untungnya ya. Beberapa pulau itu punya ketinggian, karena bentuknya kan dia nggak flat ya. Nah itu. Gunung. Beda sama daerah sini ya. Beda di sini. Kebangun 100 kW dulu deh. Untuk satu kecamatan. Ada persoalan bahwa kampung-kampung tersebar sepanjang pesisir tapi jalan nggak ada, belum tersambung. Jadi di tempat lain akhirnya karena nggak bisa bangun jaringan, kita bangun PLTS terpusat. PLTS terpusat. Terpusat, jadi pakai satu area tanah lapang yang disediakan masyarakat biasa di pinggir pemukiman desa lah. Kita bangun, ada yang 5 kW, ada yang bangun 10 kWp. Ini surya nih? Surya. Berarti lo main surya juga sih? Main juga akhirnya. Main juga, karena apa? Ada kebutuhan dari masyarakat itu, opsinya cuma ada satu. Kan kita bicara potensi lokal apa sih yang ada ya? Kalau ada air, kita pilih air. Nggak ada air, pilihan terakhir akhirnya surya. Oke. Itu ada beberapa, 3-4 perkampungan, itu surya. Kemudian ada beberapa mikrohidro kita bangun. Mimpi kita adalah apa? Menyambungkan menjadi sebuah smart grid. Iya. Microgrid lah. Sehingga kebutuhan listrik kabupaten ini terpenuhi. Sekarang itu akan terpenuhi apabila ada satu pembangkit besar dibangun, dan alhamdulillah kalau lancar mungkin 2-3 tahun lagi ada pembangkit 1 mega lebih terbangun di situ. Pakai apa tuh pembangkitnya? Mini hidro. Mini hidro. Oke. Sehingga kabupaten ini akan over supply dan bisa dikirim ke kabupaten tetangga. Oke, keren juga tuh.
Itu udah ada master plan-nya ada? Kalau ada teman Yang yang punya pulau master plan gua doang. Nah, masih di kepala lo jangan-jangan. Tapi kita diskusi sama Pemda nanti bangun di sini potensinya di sini. Cocok nih. Kalau masih di kepala lo berarti masih mimpi. Kalau udah jadi rencana bilang-bilang gue mau ikut juga nih, asik juga nih. Mimpi lain gue ingin punya Demprot lah. Demonstration facility, sebuah tempat milik sendiri. Oke. Mana di situ bisa dipenuhi oleh energi yang tadi EBT. Jadi orang bisa belajar juga di situ. Bisa belajar. Lihat, belajar segala macam ya. Iya. Asik. Kayak museum juga lama-lama ntar. Kayak gue koleksi barang antik, lu juga koleksi ini. Gue lebih saya ke lapangan aja sih. Terus kalau dari pemerintah lu selama ini berharap apa? Ada dukungan apa sih yang pemerintah belum kasih kalau dan lu pengen dapetin? Pemerintah, kalau untuk listrik pedesaan, aku rasa sih sudah banyak program ya. Pemerintah support ke sana, baik dalam menyediakan dana untuk fisik, kemudian pendampingan. Nah sekarang sepertinya kan mau nggak mau kita juga bicara bahwa support energi ini kan nggak bisa yang mikro-mikro ya. Ada yang skala besar, mini hidro, small hidro. Nah, ada persoalan di Indonesia antara kebijakan pemerintah sama eksekusinya. Pemerintah tentu ingin kebijakan yang pro investor. Oh, pro investor, oke. Bagaimana menumbuhkan ekosistem yang memang bagus untuk investor investasi masuk. Ya, jadi banyak cepat ya. Bukan cepat, normal aja wajar lah. Karena investasi di mini hidro itu kan long term ya. Long term lu punya sebuah typical project bahwa ya normalnya BEP 8 tahun, 7 tahun. Berarti kebijakan tidak harus membuat itu menjadi lebih cepat kembali. Tapi bagaimana kepastian hukum bahwa kontrak ini relatif nggak berubah-ubah. Karena kita kan cuma ada pemerintah yang buat kebijakan, tetapi mitranya cuma satu, PLN. Betul. Oke. Nah, di sini ada ketimpangan, keseimbangan peran dan posisi. Itu efeknya gede juga kalau di atas kertas beda sama di lapangan ini ya. Sangat. Terutama untuk investor. Oke. Dan lu ngalamin sendiri itu ya? Gue ngalamin lah. Nah, gue berharap sih ke depan bahwa kebijakan pemerintah bisa sinkron, karena di satu sisi memang namanya PLN kan juga korporasi ya, dia punya kebijakan korporasi. Tapi pada kasus-kasus tertentu kebijakan korporasi ini belum adopt kondisi terkini lapangan ya. Yang terkini. Masih ada gap lah. Oke, paham. Nah, kalau misalnya anak-anak muda nih mau terjun di bisnis ini, menurut lo masih oke banget nggak? Apa bisnisnya udah mulai saturated atau gimana menurut lo? Kalau bisnis di energi, khususnya di hydro, sekarang kan trennya IPP ya, mini hydro. Prospeknya sangat bagus karena apa? Satu, ini kan sejalan kebijakan pemerintah ya. Yang fosil makin dikit, namanya ada transisi bibit ini makin energi ya, bahwa harapan pemerintah 2060 itu peran EBT, energi baru terbarukan tuh mengambil porsi 70%. 70% ya? 70%. 2060 ya. Untuk itu kan dibagi lagi fase lain sampai dengan 2030 itu sekitar 25%, 27%. Berarti masih sangat oke banget ya? Sangat oke, karena rata-rata kebutuhan investasi di EBT itu per tahun ya, yang sekarang itu udah ada 1,5 miliar US dollar, bayangin aja. Sampai 2 miliar US dollar per tahun. Itu 2 billion ya? Investasi. Nah, tenaga air mungkin 50-60%-nya. Luar biasa. Asik dong. Nah, artinya ini sangat oke kalau ada dari pasar, dari kebutuhan oke. Tinggal anak-anak muda sekarang, nah ini. Anak muda sekarang senangnya ini main IT. Main IT, ngonten kayak kita nih sekarang. Karena kalau mau masuk ke sektor ini kan kita harus mau belusukan lapangan. Tapi bener nggak malah jadi, lu bisa bikin judul My Work is My Adventure ya kan? Betul. Itu bisa piknik gratis ke Indonesia yang nggak pernah dikunjungi loh kalau gue malah mungkin. Salah satu kenapa gue bertahan di sini adalah gue bisa lihat Indonesia seperti tuh Warabalat anak kan surga tersembunyi. Dan surga tersembunyi itu harus dicari. Dengan proyek ini, dengan passion gue masuk ke proyek-proyek pedalaman, gue bisa dapat sesuatu yang nggak semua orang dapat. Kan gue dengar lu sedang motret nih.
Nah, buku-buku lu dibikin dong, ngalahin National Geographic di sana. Jangan-jangan anak muda jadi tertarik begitu lihat foto-foto yang ajaib-ajaib. Bayangin nggak, ngangkut pipa ke atas gunung tuh kan luar biasa loh. Ya, dulu beda. Kalau dulu gue belum terlalu suka fotografi ya, karena memang Jadi juga alatnya susah. alatnya susah ya. Kalau sekarang Jadi kalau memang gue inget lagi ke masa ke belakang, banyak momen-momen yang bagus ya. Misalkan lah gini, untuk bisa kita ngangkut peralatan aja, kalau mikrohidro nggak ada jalan raya, jalan setapak. iya. Bayangin aja, 1 hari penuh bawa kabel, gotong royong, menuju Pematang. Bus, udah berasa kayak naik Everest loh. Importer, bener. Terus gua akhirnya ada project lain, nggak bisa manual diangkut, bawa pipa, akhirnya pakai pedati. Karena jalannya juga Iya, nggak berat. bisa. Itu banyak momen-momen yang bagus lah sebetulnya. Kalau di foto keren-keren. Kalau di foto keren tuh kan. Keren-keren lah. Tapi ini nggak semua proyek yang lo kerjain selesai kan? Ada nggak proyek yang lo akuin nggak selesai nih? Gua harus balik lagi. Gua ada. Ada juga. Ada kurang lebih 2 proyek. 2 proyek. Yang satu adalah di Teluk Bintuni. Teluk Bintuni, oke. Gua untuk ke lapangan aja gua harus nunggu laut pasang surut. Ada. Pakai kapal itu gua perahu motor butuh 4 jam. 4 jam. 4 jam. Tapi view-nya di rawa bagus. Teluk Bintuni ya. Teluk Bintuni. Nah, kenapa gua bilang nggak selesai? Pembangkit itu baru beroperasi kurang lebih beberapa bulan. Terus Shutdown. pohon tumbang. Alah, jaringan yang Dan kena. tahu sendiri di dalam pedalaman Papua itu pohonnya gede-gede. Roboh pas ketiban ke unit powerhouse ya, rumah pembangkit. Itu termasuk risk yang harus dihitung juga sekarang ya, kayak gitu ya, ada pohon-pohon gede Iya, ya. artinya kan waktu itu budget pemerintah daerah sedang tidak ada lagi, jadi kita merasa belum tuntas lah. Okay. Yang lain gua di pedalaman Riau. Untuk ke sana aja kita pakai perahu 4 jam. Jadi masalah emang tempat yang isolated gitu bikin. Tempat yang dalam perencanaan kan nggak semua perencanaan lewat kita ya. Kadang-kadang perencanaan pihak lain. Nah itu dia ya. Baru begitu kita bangun, kesesuaian antara lokasi dengan budget nggak pas. Yang tadinya cuma 2 bulan bisa 3 bulan, 4 bulan selesai, jadi karena barang nggak masuk ya. Nah kita waktu itu nggak mungkin ya buat waterway kalau di Riau itu cut and fill tebing. Karena nggak ada alat berat. Betul. Dan mahal banget dong kalau semua nyangkul, nggak mungkin nyangkul gua. Setinggi 20-40 meter tebingnya. Jadi solusi gua waktu itu buat waterway-nya itu dari kayu yang disupport. Pakai balon udara. Pakai balon udara model Zeppelin nggak bisa lu? Susah. Karena beberapa area itu kan tahu sendiri kalau di pedalaman ya, kan. Lo orientasi koordinat juga susah. Gue pernah punya project aja di Kalimantan pedalaman. Pakai drone 6 kali gagal, 3 hilang, nggak nyampe sinyalnya ya. 2 pas landing crash. Nah, itu pentingnya nanti ada drone-drone yang gitu. Itu pernah. Gitu. Jadi memang salah satu kendala kan infrastruktur ya kalau project di hydropower. Satu potensi itu ada di pedalaman kadang-kadang. Yang cukup besar ya, bukan berarti di daerah lowland itu nggak ada potensi, ada, namanya lowhead kita bicara. Tapi pemanfaatannya sudah multi fungsi ya, ada irigasi. Ini kalau di atas itu relatif memang pure untuk pembangkit, cuma accessibility-nya aja. Asik. Jadi kalau anak-anak baru yang ingin masuk ke sana mau nggak mau harus punya passion adventure. Ya? Berarti anak-anak pencinta alam kita ajarin aja dulu. Ada teman senior gua punya program namanya Patriot. Jadi dia memfasilitasi lulusan-lulusan perguruan tinggi untuk belajar community development. Background-nya ke sana dulu. Bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat. Itu dari situ dia bisa ya melihat banyak hal lah. Ya. Sana dulu. Baru nanti bicara berikutnya adalah masalah teknologi. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya Indonesia yang dibutuhkan itu kan, karena alam kita juga tidak biasa. Tidak mudah-mudah aja ya, tidak biasa, tidak semua biasa. Dan infrastruktur juga baru mulai menggiliat mungkin beberapa tahun terakhir ini kan. Betul. Wah, mantap tuh. Berarti Wara Barat, ayo kita bikin. Nah, kalau ada anak-anak muda pengen belajar sama lu terima nggak, Dok?
pengen minta bimbingan segala Insya macam. Allah gue nerima beberapa anak mahasiswa mesin juga yang suka kerja praktek. Nah, tuh teman-teman kalau mau kerja Ya, praktek bisa. bimbing. Nanti kita tulis di deskripsi ya kalau mau kerja praktek. Kita fasilitasi. Ada yang ingin magang ke lapangan, kita fasilitasi. Luar biasa. Bahkan ada yang kita sponsorin dia untuk bisa dapat beasiswa S3 ya. Jadi kebetulan ada satu orang sekarang di Eropa Timur ya. Dan dia mendalami passion dia untuk desain turbin. Itu salah satu apa yang ya cukup kita ini kan. Kalau kru-kru saya pengen foto prawedding di sana nanti bisa dong ya kalian. Dulu yang gue pernah ke tempat lo sekali yang di Cianjur Selatan. Kata kebanjiran sempat. Gimana? Sempat kebanjiran, kemudian itu kontrol room ya kena? Sebenarnya bukan kontrol roomnya, jadi pas gempa Cianjur, pas hujan banjir, jadi ada bagian terrace-nya kehantam sama. Oh, terrace ya. Tapi bangunan generator segala macam kontrol aman waktu itu. Itu aman, tetapi si tanahnya terganggu. Karena tanah terganggu, akhirnya kita harus melakukan perbaikan infrastruktur. Itu harus shutdown dulu kayak gitu ya? Shutdown. Ya. Oke. Sekarang lagi under. Nah, kadang-kadang cerita-cerita yang nggak indah juga teman-teman harus tahu bahwa kerja ini tidak selamanya indah ya, Nung ya? Nggak semua indah sih. Karena ada pengalaman gua di Ilaga. Ada proyek gua terakhir di Ilaga pas rame-ramenya KKB? Iya. Waduh, dia kena temen lu? Gua sempet mengalami di situ ada tembak penembak, ya gue sembunyi aja. Oh, sembunyi. Terus di akhir-akhir kita lagi commissioning COD, menjelang COD, kita dapat call hari itu harus evakuasi. Terus evakuasi lo? Engineer gua, partner gua dari India, oke, kasih gua waktu 1 jam lah waktu itu. Untuk bisa running, gue akan pergi kalau ini udah bisa hidup. Akhirnya bisa hidup, hampir jam 12, langsung dijemput evakuasi. Pas evakuasi, kita diterbangkan dari Ilaga ke Timika. Timika paling dekat kan emang? Begitu turun dari pesawat, dapat kabar. Apa tuh? Portir yang bantu kita evakuasi. Aduh. Masih kayak gitu tantangannya ya? Tantangan kita. Kalau itu waktu lu bikin di daerah gitu, dibantu jaga tentara kan? Kita waktu di Mulia gua dulu di backup sama tentara juga untuk pengamanan karena daerahnya dulu waktu masih belum aman lah ya. Gitu. Terus waktu di Filipina juga kejadian. Oh iya, waduh. Waktu zaman Gregorio Hasan itu ya apa? Ya, Hosana itu daerahnya. Oh. Tapi yang kayak gini sempat dijagain gua. Tapi yang gini nggak bikin lo kapok ya? Enggak. Ya dinikmati saja lah. Jangan-jangan lu punya Cimande, punya apa lu kan ke Banten juga lu kebal. Aduh. Ya, Warabalat bicara yang asik tentang mikrohidro ternyata luas banget dan potensi di negara kita yang punya sungai mungkin di atas ribuan angkanya kali ya. Jadi juga sangat potensi seperti yang sudah bilang karena EBT energi baru terbarukan ini akan terus berkembang sampai 2060 ya. Targetnya 70% menggantikan fosil ya. Yeah. Nah, artinya kita bermain di sini masih punya banyak peluang. Bonusnya adalah melihat keindahan alam Indonesia yang nggak ada di majalah-majalah atau di Facebook belum ada lah. Ya, kalau dengan ini jadi bisa my work is my adventure, betul nggak, Dok? Betul. Nah, itu catatannya. Nanti silakan teman-teman yang mau komen, tulis di komen. Nanti kita bikin sesi lagi dengan Ibnu kalau mau tanya jawab. Nanti juga kita akan posting foto-foto lo yang agak asik-asik, no, yang dulu-dulu. Ya, jadi biar kita juga menggairahkan anak-anak muda. Tapi ingat pesan saya selalu ya, jangan pikirkan dari mana kamu berasal, tapi kemana kita mau menuju. Itu yang harus kita kejar dalam hidup. Di hidup cuma sekali, bikinnya lebih asik. Itulah kita bikin acara bincang asik, biar kita bisa tahu nih, kayak gini sebelumnya nggak banyak yang nggak tahu. Mikrohidro itu apa, terus bisa sampai mana. Ibnu udah pasang lebih dari 200, nah, itu terharu banget loh. Gila lo udah kenalan sama 200 kepala desa bahkan tuh lo. Jadi kalau dicap ada paspor dalam negeri, mungkin lo paling banyak stepnya tuh di klub ini. Gue aja nggak kebayang. Gue ke Kalimantannya baru hitung jari. Sumatera Sulawesi baru sekali. Irian baru sekali. Maluku belum pernah malah. Dulu gue ada ritual malah. Hah? Ritual gue setiap gue menapak di sungai yang mau gue bangun, gue minum airnya. Minum airnya? Wih. Nggak sakit perut ya? Langsung fokus? Fokus. Jadi gue punya sedikit obsesi menikmati sumber air
Asli di daerah. Dengan itu lu bersaudara dengan mereka loh. Iya. Lu berarti pernah ngalamin yang apa namanya Sungai Hitam di Kalimantan tuh ya? Pernah. Benar ya? Itu keren banget katanya. Keren, dan gua minum. Tapi kalau diminum nggak hitam airnya kan? Cuman kalau pandangan dari atas aja. Iya. Ya, itu gue pernah baca tuh Sungai Hitam, keren banget. Aduh. Karena gua punya proyek di Kapuas Hulu. Wah, gue jadi ngiri sama lu, waktu gitu udah. Koleksi ransel lu banyak nih dugaan gue nih. Enggak sih, gua ya biasa aja lah. Kalau pergi-pergi kan, wah, kita bawa ransel biar berangkat yuk. Gitu. Banyak tapi banyak hilang juga gitu. Jadi yang di rumah cuma 1-2 aja lah. Gitu. Oke, Nuk, thank you banget tuh. Ini banyak membuka wawasan gue terutama dan mungkin teman-teman para pendengar bisik. Semoga abis ini kita bisa dapat inspirasi baru. Dan jangan lupa Pak Ibnu udah bersedia untuk jadi mentor bagi yang membutuhkan. Ya, kita doakan sukses terus, Nuk. Sehat selalu dan banyak daerah lagi. Thanks, sama-sama. Thank you ya. Mari.